Kita nih ada hujan deras gitu Iya, ya, disertai angin, badai, terus kita mau berteduh kan gitu ya, mhm, bukan mau menghentikan hujan nih, ya bukan kendali karena itu kita, kendali bukan kendali sama, kita. masalah itu kadang-kadang bukan kendali kita. Ya, Jadi tugas kita apa? Berteduh. Masalahnya mmm, tidak selesai, mhm hujannya tidak mhm. tidak berhenti, badainya tidak berhenti, tapi setidaknya kita punya tempat berteduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumi, Ruang Muslimah Inspiratif. Ruang aman untuk para perempuan, ruang cerita tempat kita ngobrol tentang kehidupan muslimah dari berbagai sisi. Di podcast kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan hidup kita, yaitu sholat. Mengapa sholat bisa memiliki kekuatan begitu besar? Bagaimana sholat bisa membentuk diri dan keluarga kita? Serta bagaimana kita bisa memulai memperbaikinya agar benar-benar hidup dan berdampak. Dan terima kasih kepada pemehara.id yang sudah support podcast Rumi. Buat kalian juga yang lagi cari fashion muslimah yang stylish, nyaman, dan kekinian, pemehara.id ini punya banyak pilihan yang bisa bikin tampilan kamu makin kece, baik itu sehari-hari maupun momen spesial. Dan alhamdulillah hari ini sudah ditemani dengan Umi Rena, insya Allah, yang akan membagi ilmunya, sharing, dan juga tips-tips gitu ya. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Teh Tifa dan keluarga juga sehat. Jangan Amin, lupa amin. di hari Jumat yang penuh berkah ini kita Mhm, juga mendoakan ya saudara-saudara amin, kita yang amin. terdampak musibah ya, Mhm, terutama di daerah Aceh, mhm. Sumatera dan juga kota Sumatera Barat atau Padang ya. Mudah-mudahan segera pulih kembali negeri kita ini. Amin. Ya, tentu saja juga doa yang umum untuk saudara-saudara kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini hari Jumat ya, mudah-mudahan apa yang sudah Umi doakan tadi, bacakan tadi, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu Iya, wa amin amin. taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, eee, untuk sekedar mengenal saja gitu ya. Jadi Umi ini sekarang, sibuk sebagai ketua yayasan dari lembaga Hira Center ya, Mi, ya? Iya, betul. Hira Center ini, bergelut di bidang pendidikan, Heeh, konsennya di bidang pendidikan, ya, konsennya, dan tapi juga juga ada bidang sosial lah. ada sosial. Dan Mhm. juga kalau yang tidak salah ini Umi ini adalah salah satu, konselor keluarga ya, Mi, ya? Ya boleh curhat lah, lebih ke curhat mungkin ya. Iya, iya. Baik Umi, kita kembali ke bahasan kita ya, Mi, ya. Jadi sesuai tadi yang pernah saya sampaikan di awal bahwa Mhm, kita akan membahas tentang, sholat karena ini masih apa ya namanya, dalam rangka, bulan Rajab gitu ya, Mi, ya. betul betul. Yang pertama, Mi, ini kalau kita sejarah gitu ya, perintah sholat ini kan datang dengan cara yang berbeda, dibandingkan dengan perintah ibadah lainnya ya, Iya tidak seperti iya. mungkin perintah, eee, ibadah yang lain seperti sholat, zakat atau misalkan, haji gitu ya. Nah, sholat ini, eee, Diperintahkan langsung gitu diperintahkan ya, iya langsung gitu betul. ya, Mhm. dengan cara Rasulullah ini, dipanggil untuk langsung bertemu Betul dengan Allah betul. Subhanahu wa taala, bahkan Mhm. sampai terjadi lobby jumlah sholat, Betul. katakanlah seperti itu ya. Tidak melalui malaikat Jibril maksudnya ya? Iya, Karena kan iya, sebagian besar wahyu itu melalui malaikat Jibril. Nah, mhm, sholat ini mhm, langsung gitu ya, iya, iya. tidak ada Nah, perantara. menurut Umi, mengapa sih perintah sholat ini disampaikan dengan cara yang begitu istimewa? Mhm. Apa pesan besar yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada kita tentang pentingnya sholat bagi kehidupan seorang hamba? Mhm. Kalau kita kilas balik ya, lihat kembali peristiwa Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang juga, cukup luar biasa gitu ya.
Kalau sholat ini tadi disampaikan, diperintahkan gitu ya dengan cara yang istimewa, tentu sholat ini juga sesuatu yang istimewa, tidak mungkin gitu ya. Mmm, Di mana istimewanya sholat ini, bahwa sholat ini adalah sumber ya, sumber dari seluruh kehidupan kita. Makanya di dalam sholatnya di dalam perintahnya itu, hadisnya itu, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." mmm, Dari sekian banyak aktivitas ibadah kita di dunia ini, yang paling pertama diperiksa itu sholat kita, iya, ya. Apakah dia sebagai seorang haji gitu ya, atau belum berhaji gitu ya, atau apapun profesinya, maka yang paling pertama diperiksa ini sholat. Kenapa? Gitu ya. Fa in sholuhat kata mhm, Rasulullah, sholuha sairu amalihi. Kalau mmm, sholatnya udah bagus, udah, ini otomatis amalan yang lain juga bagus, gitu ya. mmm, Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya ini rusak, fasada sairu amalihi. mmm, Otomatis amalan-amalan lain juga akan rusak gitu mmm, ya. Jadi memang, ini tuh sumber dari seluruh ibadah kita ya. Makanya kalau kita ingin memperbaiki segala sesuatu gitu ya, mhm, ya perbaiki dari sholat dulu gitu ya. Jadi itu di antara keistimewaan sholat. Atau misalnya di dalam hadis lain disebutkan, sholat ini tiang agama gitu teh mhm, ya, iya, as-sholatu imaduddin. Imaduddin, Kira-kira teh kalau bangunan ya tanpa mhm, atap, nggak mhm, ada atapnya, mhm, bisa dipakai nggak? enggak, Bisa, kalau di Saudi tuh ada bangunan-bangunan tanpa atap, karena jarang hujan. oh iya, Nah, tapi kalau kan di kalau Indonesia Indonesia mah mungkin nggak bisa, iya, makanya tapi tadi saya maksudnya jawabnya enggak, ya karena saya secara bisa, umum bisa ya, iya iya, atau misalnya rumah kita nggak ada jendelanya gitu, nggak ada pintunya, bisa nggak dipakai? ya bisa kalau misalkan Bisa, nggak ada tapi kalau nggak ada jendelanya, tiangnya, bisa disebut rumah nggak? nggak bisa, dia berdiri dari kekuatannya dari mana? Iya, itu dia. Makanya sholat itu disebut tiang agama tuh begitu, ya. Mmm, Faman hadamaha faqad hanabadin. Barang siapa yang menghancurkan tiang itu, mhm, dia seluruhnya, sebetulnya sedang menghancurkan bangunan agama. Sama dengan bangunan rumah tadi, kalau kita mmm, hancurkan tiangnya, ya hancur bangunannya semua gitu ya. mmm, Waman, tadi ya mhm, hadamaha faqad hadamadin, iya, waman aqamaha faqad aqamaddin. mmm, Orang yang menegakkan sholat itu sama dengan menegakkan satu bangunan. Jadi ini penting banget gitu ya, kalau di dalam struktur sebuah bangunan ya sepenting itu gitu ya. Sholat itu sebagaimana tiang yang, menyangga bangunan itu sehingga bangunan itu pantas layak disebut bangunan atau rumah gitu ya. Kalau itunya enggak ada ya jadi lapangan kan namanya, iya, gitu ya. Tidak ada bukan tiang, bangunan kalau enggak jadi kalau nggak ada gitu ya, tiang, iya. gitu, ya. Jadi tadi Umi menyampaikan bahwa perbaiki dulu sholatmu, maka Mmm, Allah akan perbaiki hidupmu. Ini menarik ya, Mi, ya. Jadi kenapa sholat ini sampai menekankan gitu, ditekankan sholat ini, hal yang wajib atau diperbaiki sebelum yang lainnya gitu ya. mhm, Sebenarnya apa hakikat sholat itu sendiri, Mi? Eee, Sebagian kan masih menganggap bahwa sholat sebagai ritual saja mhm sebenarnya gitu ya. mhm, Terus apa hubungan antara hamba dan, eee, apa ya, apa hubungan gitu ya, antara hamba dan Allah ini di sholat ini penting gitu, iya sehingga iya. ketika sholatnya diperbaiki dampaknya bisa menjalar ke seluruh kehidupan Betul. tadi kata Umi. Kalau kita lihat secara definisi fikih ya, Mhm, sholat itu kan artinya doa, doa. ya, Doa itu meminta, meminta mmm, dari bawah ke atas gitu ya mhm, kalau definisi doanya. Kalau secara istilah fikih, sholat itu adalah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun, bitaslim, mhm, bisyara'itin makhsusah ya. Jadi sholat ini adalah perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbir. Makanya kita iya, nyebutnya takbiratul ihram. Itu ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu di luar sholat gitu ya. Makanya namanya mmm, takbiratul ihram. iya Nanti ditutupnya dengan, salam gitu ya, tapi dengan iya, syarat-syarat tertentu tadi. Secara umum kalau kita lihat definisi fikih ini, semua mhm, orang bisa melakukan sholat. Ini yang mmm, disebut ritual tadi ya. iya iya Anak kecil iya bisa ritual, gitu ya, orang yang mungkin baru belajar agama juga bisa. Tapi yang diminta dari mhm, sholat, yang tadi gitu ya, iya, bisa memperbaiki hidup, ini adalah, sholat yang betul-betul ditegakkan. Makanya perintahnya itu bukan af'ilus sholah, kerjakan sholat, tapi aqimu. hakim, Tadi menegakkan. Jadi perintahnya itu adalah menegakkan sholat. mhm, Dan sholat yang ditegakkan ini nanti
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti kalau sholat ini dilaksanakan dengan betul-betul, sungguh-sungguh, nah inilah yang akan berdampak. Misal ada pertanyaan, "Saya kok udah sholat tapi perasaan nggak ada, biasa-biasa aja," gitu ya. Mungkin sholatnya baru dikerjakan, belum ditegakkan, Oh, gitu. bedanya Heeh. dikerjakan dengan ditegakkan Iya, kalau beda ya? dikerjakan mah kayak anak kecil Ritual tadi, ya? iya ritual Ritual. Oh, aja mungkin itu maksudnya sholat, ritual tadi menggugurkan itu. kewajiban aja, itu dikerjakan ya. Kalau Ya. ditegakkan nanti kan ada, syarat-syarat khusus gitu ya, Mmm, sehingga seseorang itu dikatakan, sudah menegakkan mhm. sholat dengan baik, gitu. Ya, luar biasa tadi Umi menyampaikan mulai dari takbiratul ihram, kemudian ya Sampai salam itu ya yang disebut sholat ya. salam. Berarti memang, eee, tidak cukup dengan hanya bentuk, apa namanya, ibadah fisik ya, tapi justru Heeh. harus memaknai bahwa ini adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Iya gitu. betul. Kalau komunikasi kan berarti harus memahami apa yang kita komunikasikan. Iya jelas, harus begitu. Sederhananya kayak begini sih Teh kalau Umi ya, kayak kita nelpon seseorang, Mhm. pernah nggak kita nelpon orang, kata orang Sunda mah luplep sinyalnya gitu ya, Ya ya, kadang nggak, itu masalahnya di mana biasanya? sinyal, luplep, Sinyal hubungannya dengan apa? server, Server atau kualitas mungkin, kualitas ya, jaringannya jaringannya nggak bagus ya. atau kuotanya tidak Ya mencukupi gitu ya ya? ya ya, mhm, Iya betul. Nah nanti sama, ketika kita komunikasi dengan Allah, mhm, ada nanti beberapa waktu yang mungkin kita koneksinya nggak bagus gitu, sinyalnya nggak bagus. mmm. Nanti harus diperiksa tuh yang tadi-tadi tuh Oh gitu ya, ya, heeh, apakah itu kesalahannya di jaringan atau di mana, mmm, karena ini sebetulnya adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi mmm, cara kita berkomunikasi dengan Allah itu ada 2 ya Teh, mhm, melalui sholat, ya, melalui membaca Al-Quran. baca Al-Quran, Kalau kita mau ngobrol dengan Allah, lakukan mhm. sholat. Kalau kita mau Allah ngobrol dengan kita, baca Quran. Kalau kita Diulang, ingin ngobrol sama kit Allah, lewat salat. heeh, lewat Kalau sholat, kita yang kita ngomong kan? iya, Mmm, kalau kalau kita Allah mau Allah ngobrol sama kita, baca Quran, itu kan heeh, Allah lagi ngomong sebetulnya, oh di iya Al-Quran ya. itu, Aduh, gitu ya. agak ngeri ya. Ngerinya gini ya, Mi, jadi malah jadi takut tadi kalau misalnya Allah mau ngomong sama kita, itu lewat baca Al-Quran. Mhm, Jadi agak ngerinya gini, kalau misalkan kita nggak mau baca Al-Quran, nggak mau dengerin Allah, nggak mau dengerin Allah atau Allah nggak kan mau Allah dengerin kan kita. kan kan Allah Allah lagi Allah sebenarnya ngomong, nggak mau ngobrol sama kita, khawatirnya enggak. enggak ya? Sebetulnya Allah tuh selalu ingin ngobrol Selalu dengan ingin. kita, cuma respon kitanya yang kurang bagus. Mmm, Jadi tidak ada istilah Allah tuh nggak mau ngobrol sama kita, enggak. iya nggak ada ya? Allah tuh selalu pengen komunikasi sama kita, cuma kitanya saja responnya yang nggak bagus Mmm, gitu. iya Saking sayangnya Allah tuh ya iya, begitu gitu ya. Sehingga tadi, tapi ada satu masa kita pengen curhat sama Allah ya mmm, lewat sholat, salat. heeh, lewat sholat. Tapi kalau Allah mau ngobrol sama kita lewat Quran, Quran. mhm. Dalam sholat juga kan bacaannya ada Iya Quran. betul, Eee, cara komunikasinya dan peruntukannya ternyata, ada dua-dua yang sama tapi berbeda gitu ya. heeh, iya iya, Karena ada waktu tertentu ya kalau heeh, sholat gitu. Ya, insyaallah gitu ya. Eee, Ini selanjutnya Mia, kalau misal disederhanakan nih, apa sih sebenarnya hadiah terbesar nih dari sholat untuk kita? mhm, Apa yang perlahan dibentuk di dalam diri seseorang ketika sholatnya dijaga mhm, dan dihidupkan? mhm. Sebenarnya suatu hadiah. Ini kita lebih bicara ke pengalaman spiritual ya Teh ya. Kalau Mmm, bicaranya cuma ritual tuh nggak dapet, mmm, ya. Kita mau bicara pengalaman spiritual sehingga, hal ini hanya bisa diceritakan oleh orang-orang yang pernah mengalami. Nanti mmm. akan ada orang yang Iya iya. membantah, "Kok saya enggak?" Karena Mmm. dia sholatnya sebatas ritual Oh, tadi iya iya sebetulnya iya iya. gitu ya. Mhm. Nah kita mau menyampaikan ini lewat pengalaman spiritual, Mhm setiap orang gitu mhm ya. Nah makanya sebetulnya kalau kita pribadi pernah mengalami, sholat itu kan contoh misalnya kita sedang mhm. ada satu masalah nih ya, minta tolongnya sama Allah jelas ya, Oh, iya. minta tolongnya sama Allah. Begitu kita, minta tolong lewat sholat, di dalamnya itu kan ada kalimat iyyaka na'budu wa Mhm. iyyaka nasta'in gitu. Nasta'in. Kita nih dengan sholat adalah salah satu cara kita meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Mhm Nanti dampaknya itu setelah sholat, mhm. hadiahnya itu tidak serta merta masalahnya hilang Teh, Iya enggak. Kayak gini, kita nih ada hujan deras iya. gitu ya,
disertai angin, badai, terus kita mau berteduh kan gitu ya, Mmm, bukan mau menghentikan hujan nih, ya bukan kendali karena itu kita, kendali bukan kendali sama, kita. masalah itu kadang-kadang bukan kendali kita. Ya, Jadi tugas kita apa? Berteduh gitu ya. Ada yang istilahnya, mengamankan diri dulu ya. mengamankan diri lah, jeda lah, kalau di dalam Mhm, istilah agama ada yang namanya wakfah robaniyah. Kita tuh mhm, ya tadi gitu ya ngambil jeda. Jadi, sholat ini sebetulnya kita mengambil jeda. Masalahnya mmm, tidak selesai, mhm, hujannya tidak mhm, tidak berhenti, badainya tidak berhenti, tapi setidaknya kita punya tempat berteduh. Nah, ini yang kita mmm, inginkan dari sholat ini tempat berteduh. Maka ketika ekspektasi kita tinggi, katanya kalau sholat tuh masalah selesai semua gitu ya, nggak begitu pemahamannya gitu ya ya. ya, Jadi dengan sholat itu justru kita ada jeda, tadi jeda, mhm, sehingga tanpa sadar kalau kita pernah mengalami sendiri ya, setelah selesai sholat itu kita jadi merasa ringan. Yang tadinya nyesek mmm, gitu ya, dada nyesek, mmm, kepala pusing karena masalah yang berat, tekanan yang berat gitu ya. Akhirnya setelah sholat tuh kita kayak ada yang lepas gitu, nggak tahu apa, kita mmm, juga nggak tahu, tapi mhm, itu memang janjinya Allah gitu ya. iya, Nanti ada optimis yang tiba-tiba muncul mhm, gitu ya, iya, ada semangat, mmm, masalah kita tiba-tiba jadi ringan gitu, kayak mmm, gitu. Itu mhm, hadiah ketika kita oh iya, sudah, sholat ya. Meskipun ya itu kan proses Teh, nggak iya, cuma sekali iya iya, sholat langsung iya gitu ya, enggak, nanti, iya. bertahap seperti itu. Justru kenikmatannya di prosesnya tadi ya, Nah, Mbak, ya? betul, gitu ya. Kalau misalnya dengan satu kali sholat selesai, Mhm, ada kemungkinan orang-orang tuh lupa lagi. mmm, Udah we cukup satu kali sholat, udah selesai beres gitu ya. Justru Allah tuh menunggu, proses yang berulang-ulang itu karena betapa senangnya Allah itu ketika ada seorang hamba mendatangi Dia, gitu. mmm. Jadi, "Kok belum selesai sih? Saya udah tahajud berkali-kali, udah sholat, kurang apa saya? Kurang banyak." Gitu ya. Padahal sebenarnya itu cara komunikasi Allah aja Betul, kepada iya hambanya iya. gitu. Loh, jangankan ke Allah, ke psikolog aja kita bolak-balik nggak Iya sekali, kok ke psikiater juga bolak-balik, ini sama Allah pengen cepet selesai iya gratisan iya lagi gitu. Ke psikolog aja kita iya mampu iya. bayar kok Mhm gitu mhm. berulang-ulang, kayak begitu. Mmm, Jadi esensi dari sholat inilah yang harus kita pahami dulu mmm, gitu ya. iya, Jangan pingin sesuatu yang instan. Nah, udah ini ujug-ujug apa sih hadiahnya dari sholat itu nah gitu, tapi gitu. justru Sadari bahwa ini tadi wakfah rohbaniyah itu, mhm, jeda gitu ya. iya Bahwa ini tempat kita beristirahat, iya tempat kita berhenti dari segala iya hiruk-pikuk kehidupan, sholat itu, iya, gitu. kayak para sahabat juga gitu ya, Mbak, ya, Sama istirahatnya sama, di sholat, iya. kalau Apa kita bahasanya? arihna bisalah ya. Iya, arihna ya Bilal bisolah. Jadi, arihna itu bukan istirahat sebetulnya, tenangkan hati kita. Oh iya, jeda tadi kata Umi ya? Heeh, Kan kita jeda. tuh terlalu apa namanya ya, terlalu disibukkan dengan banyak hal, tapi tidak Terlalu sadar fokus pada dunia gitu ya iya, sebetulnya. sebenarnya kan, dari waktu ke waktu itu sebenarnya gini, saya pernah, baca, tidak ada yang perlu diburu-burukan dalam dunia Betul. ini kecuali satu, Iya gitu iya, gitu. benar banget begitu. Ya. Mmm, Kadang ya, kita ini memang salah satu sifat manusia itu kan tergesa-gesa ya. mmm, Jadi memang pengen cepet selesai, pengen cepet beres, mhm, pengen cepet dapet gitu iya ya, pengen cepet yang dicita-citakan iya tercapai gitu betul, ya. Semuanya pengen serba cepat, padahal, ada proses tadi yang harus dilalui dan mhm, disinilah kita belajar bersabar, mmm, bertumbuh gitu ya. Eee, begitu stres, mmm, ada solusinya sebetulnya dari Allah ya tadi, iya tarikh Nabi Shallallahu itu iya, gitu ya. Kenapa kita sering stresnya tidak berhenti, karena nggak ada jeda gitu ya. terlalu kenceng Heeh, terlalu gitu ya, kenceng. Kita kan di dunia yang hari ini ya Teh Tipa, dituntut mhm, sempurna gitu iya, ya, dituntut serba bisa, salah sedikit jadi bahan omongan gitu mhm, ya. Padahal kalau kita menghadap Allah tuh nggak nunggu kita yang sempurna iya gitu ya. bener, Heeh, gitu. iya. Tadi Umi menyampaikan bahwa justru di sholat itu bisa membuat kita optimis. Nih kalau Mhm, ngomongin optimis, saya jadi ingat, ini mungkin ini makna buat sholat ya, mhm sholat mhm, buat saya sendiri ya Mi, kayak hadiah gitu ya, mhm, makna hadiah, dari sholat. Saya memahaminya sama seperti optimis itu ketika sholat, qobliyah atau 2 rakaat sebelum,
Subuh, subuh gitu. heeh, Itu menurut saya tuh kayak salah satu hadiah dari Allah sih. Kenapa? heeh Karena heeh, kan udah jelas ya Mi ya di hadis juga, eee, apa namanya, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang apa heeh, khairun namanya, minad dunya wa ma ya fiha, lebih baik melaksanakan dari salat 2 rakaat, sebelum salat subuh, sebelum lebih salat baik, fajar, heeh, lebih baik dunia dan isinya. Itu heeh, kayak buat saya pribadi Mi ya, itu heeh, kayak motivasi atau, vitamin gitu ya, iya, atau booster bahwa hari ini ketika saya sholat 2 rakaat sebelum subuh, saya mhm, sudah memiliki dunia dan isinya. mhm, Menjadikan pecut bagi saya untuk mhm, hati-hati tidak menyalahi hak-hak Allah, iya betul, tidak mengambil hak orang, tidak mhm mhm, apa namanya, menyelisihi gitu ya, mhm atau mhm, ya tidak curang sama orang gitu, karena kamu udah kaya. mhm mhm, Jadi selama hari itu optimis gitu, iya karena betul sudah betul, melakukan sholat sholat 2 mhm. rakaat. Itu kan bentuknya, abstrak ya, Teh. Iya Nah, iya banyak iya. orang yang hari ini pengennya sesuatu yang konkret. Nah, Iya ini yang iya jadi bener. masalah, itu hanya bisa dirasa, tidak bisa diraba gitu ya bahasanya Bener. tuh. Tapi orang-orang hari ini kan pengennya beres sholat subuh ada yang transfer 5 juta Nah, iya gitu iya. maunya gitu ya. Padahal kan sebetulnya hasil dari sholat itu yang kayak Teh Tipat tadi, Berarti ini soal perasaan, bukan menjadi kaya mhm, tapi merasa kaya, itu penting banget. Kita nih berarti merasa nggak sudah salah ya, Mei, kaya, ya tadi ya? iya, kita merasa cukup, merasa sudah kaya sehingga tidak Iya, perlu mengambil hak orang lain ya betul. apalagi dengan cara yang tidak baik. Iya Nah, hari ini tadi orang-orang maunya bentuk yang konkret, "Kok saya udah sholat katanya jadi kaya kok enggak?" Karena memahaminya seperti iya itu iya gitu ya. Jadi, apa perlu ilmu itu iya, intinya, harus betul. pakai ilmu gitu Iya. ya. Jadi tidak cukup Mhm, gerakan, iya. gerakan takbiratul Ada yang ihram lebih gitu. penting sebetulnya dari sholat ini, Apa? ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mhm, dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim gitu ya, iya. hanya kepadamu kami menyembah, ya, Mhm, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, iya. kemudian tunjuki kami ke jalan yang Bener lurus. ya. Ini adalah, pengakuan Mmm, pengakuan jujur bahwa mhm, kita ini cuma makhluk yang lemah. mmm, Kita ini nggak punya kendali kepada semesta, tidak punya kendali terhadap masalah kita, mhm. sehingga kita betul-betul menyerahkan seluruh urusan kita tadi kepada Allah. Kadang-kadang jalan aja kita salah, Iya makanya bener. ihdinas siratal mustaqim. Ini Udah pakai kita Google aja. ini kita sok merasa bisa menyelesaikan seluruh masalah Iya iya hidup iya. lah gitu ya. Ya gitulah gitu ya. Iya, Maka dengan sholat ini kita sebetulnya merendah tadi kepada Allah. Makanya khudu dan tadhallu tuh gitu. Perasaan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu di sisi Allah. mmm, Kita ini benar-benar perlu Allah setiap hari tuh gitu. Makanya sholatnya nggak boleh ditinggal mmm, karena kita perlu terkoneksi dengan Allah itu bukan setiap hari tapi setiap waktu iya bahkan gitu ya. Heeh. Jadi kalau kalau sampai ke situ memahami sholatnya karena sholat ini tadi adalah, perjalanan spiritual, iya, bukan ritual biasa mmm, gitu ya, heeh. Banyak orang mhm, yang cuma sekedar ritual tuh ya tadi menggugurkan iya, kewajiban, sudah mhm. selesai makanya bilangnya, "Ah, alhamdulillah atos sholat," cenah gitu ya. Geuning tos asar deui, jadi kayak ada beban di kepala dia tuh kalau datang waktu Padahal sholat. sebenarnya kebutuhan kita Iya, ya. betul. Bahkan nih kalau saya sendiri sih ya, mungkin ya, terkadang ya Mhm, kalau lagi mungkin imannya Yazid gitu, iya. Ya biasa ya itu mah. ya suka gini ya, kadang salat itu kalau misal bada salat zuhur, doa, "Ya Allah kalau setelah salat ini, Mhm. saya masih hidup, semoga, eee, saya tetap melakukan kebaikan gitu. Heeh, iya. Jika setelah salat zuhur ini saya meninggal, mati karena bukan husnul khotimah." Mhm Pas adzan asar, azan, alhamdulillah saya masih hidup gitu. mhm. Setelah asar, saya doa lagi, "Ya Allah kalau setelah ini saya mati, saya minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Heeh, Kalau masih hidup diberikan iya. mudah-mudahan keistiqomahan Iya dalam betul, menjalankan hidup." mhm, Sampai maghrib dan sebagainya gitu. Kalau saya sih memahaminya begitu ya, Mi. iya Tapi iya, kadang kalau misalkan lagi ya nurun mungkinnya lagi apalagi misalkan fase mendekati apa namanya, M gitu ya, mhm mhm, biasanya agak ini ya, agak iya, menurun sih kalau betul, saya gitu. Ya itu sih, mungkin ini mah sedikit sharing aja. iya. Bahkan kalau pengalaman saya ya Teh, sholat itu terasa lagi nikmat banget kalau kita lagi banyak masalah loh. Mmm,
Itu khusyuk tuh mudah banget, beda Mmm, sama lagi bahagia oh tuh. iya, Jadi ketika Allah datangkan masalah tuh sebetulnya ini salah satu sebab tuh kita bisa khusyuk sholat. mhm, Kalau menurut saya, mmm, kadang kalau lagi santai, tidak ada masalah, mhm, sholat tuh terburu-buru lah, tergesa-gesa gitu ya. iya. Kalau lagi banyak masalah tuh Tidak kayaknya, menikmati ya? nikmat banget lah, sujud aja nikmat banget gitu ya, Iya kalau iya, lagi. Jadi tadi, mhm, ketika ada kesulitan hidup, masalah tuh tidak melihat itu sebagai sesuatu beban, tapi mhm, ini suatu perantara kita, biar kita bisa khusyuk gitu ya, sebab kita mmm, biar bisa khusyuk dalam sholat gitu, kalau buat saya. Karena mmm, kan sebetulnya khusyuk ini bukan, sesuatu yang instan. iya, Heeh, kadang ada proses ya? heeh, ada prosesnya, justru kadang kita khusyuk itu bukan kita tidak ingat apa-apa kan ya. Iya, Khusyuk itu justru kalau kita lihat sholatnya Rasul, mhm, Rasul itu khusyuk pada saat ada ada Hasan dan Husain di atas punggungnya. mmm, Rasul itu khusyuk ketika dia sholat dalam kondisi menggendong cucunya Umaymah gitu. Jadi khusyuk khusyuk ketika itu menggendong, iya, maksudnya kan sholat sambil gendong. iya kan kita mah, "Anak-anak tuh ngeganggu Iya sih iya sholat," iya gitu iya ya, iya. padahal enggak, itu Enggak, kondisi Rasul dalam iya, keadaan khusyuk, dia menggendong mhm, anak-anak gitu ya. Sehingga ketika anak kita nangis, pilihan kita bukan tidak sholat, tapi sholat sambil menggendong. mmm, Kalau nanti alasannya, "Atuh nanti saya nggak khusyuk sholatnya," gitu ya, mhm nggak mhm, begitu memahami khusyuknya gitu ya. mhm, Jadi setiap orang ini ada kondisinya masing-masing. iya, Jangan memahami khusyuk ini kita tidak sadar, tidak ingat dengan mmm, persekitaran kita. Bahkan, ada ulama yang menyebutkan bahwa khusyuk ini justru kondisi panca indera kita dalam keadaan sadar. Bahkan Rasul tuh mmm, pernah ada sahabat yang mengucapkan salam, mhm, ya dia tahu gitu. Jadi bukan nggak dengar apa-apa, iya, nggak lihat apa-apa, sampai mungkin kita pernah lihat beberapa orang yang saking pengen khusyuknya tuh, matanya merem, terus takbirnya berkali-kali gitu tuh, Allah, diulang lagi Allah. Jadi itu bukan khusyuk teh, itu was-was namanya. oh, Oh, itu bukan iya, orang khusyuk. karena jadi ragu-ragu ya? Heeh, jadi Malah itu ragu-ragu. datangnya dari setan juga ya, Iya. ngegoda gitu biar ragu-ragu. Jadi khusyuk itu kondisi di mana kita sadar kita sedang sholat, Mhm tidak memikirkan urusan-urusan di luar sholat, urusan mhm, dunia. iya, Begitu kita ingat urusan dunia, mhm, kita bisa mengembalikan lagi, iya, menyadari bahwa kita lagi sholat. mhm, Gitu, nggak mungkin sepanjang sholat kita nggak ingat apa-apa. iya. Justru kan kenyataannya karena diganggu setan, begitu Allahu Akbar, kunci motor hilang, ingat di sholat. Punya hutang, ingat lagi sholat. Iya, Nah, dompet yang begitu tadi maksudnya ketinggalan gini, gimana ketika ini? kita sholat ya Teh, terus ingat, "Eh, punya hutang ya sama si Anu udah seminggu nggak Iya iya dibayar." iya iya. Kembalikan lagi, itu lagi sholat, nggak boleh mikirin hutang. Mmm, Nah ini, yang tadi kalau sholatnya sekedar ritual, yang akhirnya tidak mmm, memberikan dampak apa-apa di mhm. kehidupan kita. Karena dia malah mikirin kehidupan dunia di sholat juga gitu ya. Iya, Udahlah 24 jam sibuk ngurusin dunia, di kalau sholat lagi juga, sholat juga iya dunia juga ikut iya lagi gitu ya. iya betul, Jadi masyaallah. mengembalikan Mhm kesadaran gitu ya, khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa. mhm, iya. Nih Mi, kalau misalkan, kita tarik nih Mi ya, sholat ke ranah kehidupan keluarga. Mhm, Nih bagaimana sebenarnya benang merah antara kualitas sholat seseorang dengan kemampuannya menjalankan peran sebagai suami, atau mhm. perannya sebagai istri, atau mungkin perannya sebagai ayah atau ibu gitu ya. Dalam praktek sehari-hari, nilai nilai-nilai apa dari sholat yang paling berpengaruh dalam membentuk kesabaran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam keluarga? Tiga-tiganya, Saling? saling, Mmm, ya. Karena kan ketika kita sholat tuh sebetulnya, wa aqimis sholata lidzikri gitu ya, di mhm, surat Toha ayat 14 tuh. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Nanti, mmm, di surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatmainnul tatma'innul qulub." qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang gitu ya. Nah, ketenangan inilah yang kemudian melahirkan kebijaksanaan, Mmm, kesabaran menghadapi, pernik-pernik di rumah tangga. Kemudian bisa melahirkan tanggung jawab, kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam sholat itu kita selalu dalam pengawasan Allah kan. mmm, Heeh, yang tadi karena bodoh, karena stain bahwa hidup kita ini diatur Allah, mmm, dipantau Allah, iya, sehingga tidak akan seorang suami tadi ya, tidak akan mhm, berlaku zalim kepada keluarganya karena sholat, tahu gitu ya bahwa dia senantiasa dalam pengawasan Allah. mmm, Jadi itu ada korelasi teh sebetulnya gitu ya, hubungannya seperti itu. jadi Kan katanya kalau
istri itu istilahnya dosa ya, kalau dia tidak, taat kepada suami itu Iya, dosa gitu ya. iya. Kalau laki-laki itu tidak ada dosa, adanya zalim, Wah, berlaku lebih zalim tinggi kepada dari lebih dosa. tinggi yang mana? Iya, iya, makanya Ya kalau udah dua-duanya jangan berbuat dosa dan heeh, iya, jangan zalim. makanya kalau istri mah dosa, suami mah gak ada dosa, adanya zalim, ya mah nggak boleh. Zalim itu lahir dari, eee, ketidakyakinan dia bahwa dia senantiasa dalam pengawasan Allah tadi Mhm. sebetulnya, Harus tuh. apa namanya, diyakinkan atau difahamkan bahwa Iya, ihsan tadi ya, heeh. hadis ihsan Ya ya? kayak gini lah, kalau dalam kondisi hari-hari biasa, aktivitas biasa, Mhm, mungkin susah ya kita merasa dalam pengawasan Allah tuh mhm. agak lupa lah gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau dalam sholat tuh orang Mhm. pasti selalu merasa dia sedang dinilai oleh Allah tuh. Jadi kalau dalam sholat saja dia tidak merasa sedang dilihat Allah, apalagi di kehidupan sehari-hari Ya, gitu. pertanyaannya dia ngapain sholatnya Kan gitu? ritual tadi, Iya itu dia berarti menggugurkan masih kewajiban berarti saja. masih di titik ritual itu kalau mungkin Iya, masih itu. di titik Mhm, ritual gitu ya. Dia merasa sedang mhm, menggugurkan kewajiban saja dia, iya, gitu. Kan mmm, pahala sholat itu dinilai dari kehusuannya Teh, tingkat oh, kehusuannya. mhm, Kalau cuma mengerjakan, semua orang tuh bisa mengerjakan. mhm, Dari mana kita dapat pahala sholat ini? Dari tingkat kehusuan kita. mmm, Itu. Nanti berapa persen, kalau di sekolah puntennya berapa gitu, nilainya 60, mmm, 70, 80 itu oke, dilihat dari kehusuan kita ketika sholat. oke, Lah kalau kalau penilaiannya berdasarkan sudah mmm. takbir dan sudah salam, sudah selesai dikerjakan, nah nilai kita sama dengan anak kecil nanti gitu ya. Nah, jadi kualitasnya nanti ditentukan dari situ sholat kita. Nah, oke, Umi tadi menyampaikan, dari sisi ini ya, nilai gitu ya. Ini kalau misalkan, apa ya, menurut Umi nih, bagaimana cara seorang hamba itu bisa mengevaluasi sholatnya secara jujur? Mhm. Ini apakah sholatnya ini udah benar-benar Iya, baik, atau mungkin masih jauh dari kata ideal mhm. gitu ya? Dan apa indikator-indikator yang bisa dijadikan tolak ukur? Mmm. Kalau indikator pertama pasti fisik ya, secara fisik dilihat tadi Mhm, sholatnya seperti apa. Dulu ada gerakannya. ya gerakannya. Dulu ada seorang sahabat yang datang ke masjid berbarengan dengan Rasulullah gitu ya. Kemudian si sahabat ini sholat. Mmm, Nah, Rasulullah tuh memperhatikan sholat sahabat mhm, ini. Setelah selesai, sahabat ini salam kepada Rasul, kata mhm. Rasul, "Ulangi sholat kamu. Kamu belum sholat." Sholat Oh, lagi dia, sampai 3 kali lah. Terakhir, "Ya Rasulullah, salah saya apa? Emang ilmu saya segini-gininya, saya udah sholat yang benar." Kata Rasulullah, "Kalau kamu takbir, maka takbir dengan tumakninah. Kalau kamu ruku, mmm, ruku." Jadi Rasul melihat sahabat ini sholatnya tergesa-gesa, buru-buru oh, gitu ya. Jadi itu secara fisik aja sudah kelihatan Teh. Ada mmm, kan orang yang sholatnya jungkir balik iya, gitu ya, enggak terus mata juga kemana culang-cileng, mmm, karena kan sebenarnya sholat khusyuk itu, nunduk, lihat tempat sujud. mhm, Nah, melihat tempat sujud atau paling ini melihat kaki sendiri boleh, bukan kaki mmm. orang lain ya nanti lagi sholat Kalau lihat kaki orang lain mah khawatirnya ke pinggir dia lagi ada masalah sama enggak, kakinya kan itu dia makanya bahaya nggak boleh. juga. Jadi dari fisik saja sudah kelihatan gitu ya sholat khusyuk itu seperti apa. Oh, saya baru tahu loh Mi itu boleh lihat kaki sendiri, kalau yang saya tahu kan lihatnya ke tempat sujud gitu. Kalau nggak Mmm. bisa lihat ke tempat sujud, kadang kan, sejadah hari ini, Oh iya macam-macam. Nah mengganggu iya bener juga ya. makanya "Ih, kalau saya di rumah nanya yang sejadah polos. teh kok kayak ada salibnya, ih sejadah teh nya bagus kubahnya." Nah itu kan jadi mengganggu Oh iya iya. sebetulnya. Jadi itu sebetulnya salah satu cara agar, pandangan kita tidak ke mana-mana, maka lihat ke bawah Mmm. gitu ya. Oh Kalau gitu. bisa ke tempat sujud bagus, kalau nggak Iya. bisa, kata para ulama boleh ngelihat kaki Nah sebenarnya sendiri gitu ya ya. itu juga jadi salah satu alasan saya di rumah tuh Mhm. sejadahnya polos, Iya gitu. karena ke-distract aja gitu kalau sholatnya Ya, banyak heeh, gambar iya iya begitu gitu. begitu. Jadi Kalau maksudnya itu. item-item gitu, kok Mhm. merah-merah gitu, Kalau saya kalau takut. fisik kan nanti dilihat dari waktu dia sholat, apakah Mmm, dia mengakhir-akhirkan sholat atau bersegera. mmm, Salah satu indikator seseorang itu sholatnya khusyuk, ya dia iya. akan bersegera karena mau menghadap kekasihnya Oh gitu ya, iya iya. bukan menunda-nunda. Itu dari fisik aja bisa dinilai. Nah, tapi ada beberapa ulama yang mendefinisikan aqimus shalah itu, Mhm, tegakkan sholat itu justru seseorang itu bisa dilihat sholatnya khusyuk atau enggak, mhm. dilihat dari dampak kehidupannya sehari-hari. Dampak Heeh. kehidupannya. Tadi orangnya lebih tenang, Mmm, optimis, semangat, meskipun tidak selalu ya, bahasanya mhm. itu nggak selalu Ya gitu ya. manusia kan ada up and Tapi down-nya ya. setidaknya dia tahu jalan pulang. Oh Nah, iya. begitu dia
pesimis ngedrop, oh tahu nih Iya. saya harus optimis gitu Mhm. ya. Terus, dia senang melakukan kebaikan-kebaikan, Mmm, takut melakukan keburukan, itu mmm. indikasi dari seseorang itu khusyuk gitu ya. Indikator Heeh, ya. indikator terus dia tenang tuh kayak karena dia tahu bahwa seluruh hidup dia itu dalam genggaman Allah, Mmm, diatur oleh Allah sehingga mhm, apapun yang terjadi dia bisa tenang. Itu dampak dari mmm, sholat Husu sebetulnya iya. gitu ya. Karena kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Mhm. Ya berkedip aja atas izin Allah, Nah, betul. apalagi yang lain-lainnya gitu ya, Mi, ya. Oke, Mi, mungkin banyak nih pendengar kita nih yang pengen, termasuk mungkin saya sendiri ya, ingin memperbaiki sholat. Nah, Mhm, tapi sering merasa bingung harus mulai dari mana. mhm, Menurut Umi nih, langkah awal yang paling efektif mhm, untuk memperbaiki sholat itu apa? Apakah memang fokusnya ke on time dulu nih gitu ya, mhm, atau kualitasnya dulu, atau mhm, udah fokusnya pokoknya khusyuk dulu gitu ya, mhm. atau memang semuanya ini harus berbarengan Iya, gitu? iya. Kalau mulai sih pastinya dari niat ya. Iya, Niat nggak sih dia mau sholat husu gitu ya? iya, Kalau dia niat mau sholat husu, mhm, karena niat itu di dalam hati, tidak diketahui siapa-siapa, mhm, yang tahu hanya Allah saja, iya, maka ketika kita memperbaiki niat, Allah tuh akan memperbaiki amal kita. mhm, Ya, penting banget itu niat gitu ya, dipasang pertama kali. Kemudian yang kedua, lakukan yang mudah. lakukan yang Kalau mudah, misalnya fokus ke bacaan, mhm, kan belajarnya lama Teh Tipa, kalau belajar tahsin tuh iya perlu ya, waktu. Nanti saya nggak khusyuk ya, sholat bacaan aja masih belum bagus mhm, makhrajnya. Jadi nanti lagi sholat, iya karena iya karena diulang-ulang atau jadi iya, sholatnya fokus ke situ iya gitu ya. iya iya, Nanti mulai dari yang mudah, mana yang kira-kira mudah, kalau saya sih melihat yang mudah itu, tepat waktu. tepat waktu, Lakukan sholat segera ketika dipanggil. Nah, mmm, kita aja seneng kalau ada anak kita ya dipanggil, "Teteh, Aa, sini." oh Langsung lari. iya, Ada kan yang kalau dipanggil, "Bentar Mi, kela Mi." Hara rese gitu ya, dipanggil lagi dipanggil lagi. I feel it. Heeh. Udah jadi ibu tahu rasanya loh, Iya betul. Tuh Allah tuh kan manggil sudah dengan adzan, adzan udah berapa masjid kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan relatif sepi gitu ya. mmm, Di Indonesia panggilan, di masjid saya mah belum gitu kan kita di suka gitu. mana-mana ya dipanggil, Nanti dipanggil lagi lewat komat gitu. mhm, Belum nanti ada yang pulang dari masjid gitu ya. mmm, Jadi kalau yang mudah sih menurut saya ya situ. Kalau tadi, khusyuk dalam arti ketika sholat mhm, betul-betul merasa sedang berkomunikasi dengan Allah, mmm, itu perlu latihan. Ada mmm, latihannya, nggak langsung, kata orang Sunda tuh nggak ujug-ujug ya. iya, Orang tiba-tiba, "Saya niat mau khusyuk hari ini," udah langsung. Oh itu setan nggak akan membiarkan kita Teh, gitu mmm, ya. Makanya tadi ada was-wasa, tiba-tiba inget kunci, tiba-tiba inget hutang, tiba-tiba inget yang segala yang lupa, itu karena akan begitu ya. Jadi ini, sebuah proses khusyuk mhm, itu gitu ya. iya, berarti dimulai dari ya Dari yang mudah. niat Dari yang mudah tuh kayak niat begini, dan yang mudah, eee, wudu dengan baik, itu kan bisa kita sambil ya. belajar ya, Mi, ya, Heeh, pastinya sambil dipelajari, pakaian kita yang rapi, mmm, jangan habis dari dapur bau bawang, sholat kan kita juga nggak mhm, khusyuk oh iya, sholatnya oke, iya gitu ya. bener, Atau dalam kondisi kita gerah, harudang, iya, keringetan, sholat, gara-gara ingin di awal waktu terus kondisinya sangat tidak layak lah untuk menghadap iya Allah gitu ya, iya, kayak gitu. Jadi mmm, kayak yang bisa diusahakan ya gitu, waktu sama, tempat yang iya, bersih, kemudian, cari tempat yang mungkin sepi lah, nggak berisik, simpan sutroh di depan kalau di oh iya, tempat-tempat keramaian, mhm mhm, pembatas sholat pembatas, biar orang nggak lalu lalang. Jadi mulai dari yang kita bisa aja pada waktu itu gitu. niat dan dimulai yang termudah, Niat dan mulai sambil dari yang belajar ya, iya, ya, terus, dan sambil itu terus kan belajar proses berproses, ya, nggak ya sama saya juga masih tidak belajar, langsung. ya. Ya, mudah-mudahan, kita diberikan keistiqomahan, Mhm, diberikan hidayah, selalu diberikan hidayah oleh Allah mhm, Subhanahu wa taala untuk mau melaksanakan ibadah sholat. Karena iya, mau melaksanakan ibadah heeh, sholat itu kan hidayah, Mi, ya. iya. Ya kan perjuangan Rasul untuk menerima sholat ini tidak mudah ya, Mhm, sampai iya benar, bolak-balik sampai lobi 3 lagi. kali lobby gitu ya. Itu pun Rasul tuh kan karakternya pemalu ya, sedangkan kalau sebetulnya Min sebetulnya Teh Tipa ya, kalau kita baca ini ya, ya, ini Isra Mi'raj ini, ya, saya menarik banget, seharusnya kita tuh berterima kasih sama Nabi Musa. Nabi Ber Musa. Iya, Rasulullah tuh bertemu Nabi Musa di langit ke-6, Mhm, ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, baru ke Masya Sidratul iya, Muntaha ketemu Allah. mmm, Di sini ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, mhm, ha ra'aita rabbak?" "Ya Rasulullah, engkau melihat
roboh langsung melihat Allah langsung Mmm, enggak? Kata Rasulullah, enggak. Orang itu kalau belum meninggal nggak bisa lihat Allah, mmm, cahaya yang dilihat gitu ya di sini mmm, di hadisnya itu. Aku melihat cahaya. mmm, Jadi, syarat kita mau melihat Allah itu ya harus meninggal dulu, gitu. Kalau belum meninggal tuh nggak bisa lihat Allah meskipun mmm, selevel Rasulullah tadi, mmm, gitu ya. Makanya bahasa di sini ya, "Ra'aitu nuron", aku melihat cahaya saja. Nah oke, itulah perintah pada waktu itu disampaikan mhm, 50 kali sholat kan itu ya. iya, Bayangin Teh Tipa, bayangin aja dulu nggak usah dikerjain, 5 waktu, Mi. 50 kali sholat. Jadi 5 waktu rada Akhirnya kan Nabi Musa kan kepo, terus nanya, "Ya Muhammad, kamu dapat perintah apa?" "Sholat 50 kali." Rasulullah yang orangnya itu nerima gitu ya, heeh, udah ya di perintah Allah sudah aja gitu. Oh Nabi Musa langsung komplain, "Oh umat kamu tuh kecil-kecil nggak akan mampu sholat 50 kali, eee, balik lagi." Minta diskon minta diskon. Nabi Muhammad karena demi mmm, umatnya mau iya, balik lagi, padahal hati kecilnya malu sebetulnya. Dia Nabi Muhammad bukan jenis yang suka protes, enggak. iya, Dikasih ujian, mhm, bayangin kematian tuh di sekeliling Rasul itu begitu banyak ya, dari ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, kemudian anak laki-lakinya semua, mmm, ketiga anak perempuannya itu kan terus bertubi-tubi gitu ya. mhm, Tapi Rasul tuh nggak model yang apa sih Allah? mhm, Saya tuh kurang apa jadi rasul gitu ya? Enggak ada. Emang orangnya seperti itu gitu ya karakternya mmm, gitu ya. Sampai balik lagi kata Allah ya udah dikasih diskon 50%, mhm, 25 kali weh. mhm, Kebayang nggak? Bayangin aja dulu sholat 20 jangan jangan ini bayangkan iya, kita iya, dikasih sholat 25 kali. Kayaknya kita nggak akan kerja, nggak akan belajar ya itu 25 kali. Kata Nabi Musa, "Gimana gimana?" Ya, Nabi Ibrahim kan sama modelnya kayak Nabi Muhammad begitu. Begitu ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa nanya lagi kan, mmm, "Nggak akan mampu 25 kali itu. masyaallah, Udah balik lagi, umatmu tuh lemah," gitu ya. Kata Rasul, balik lagi, kata Allah, "Sudah terakhir ya, dikasih diskon lagi 5 kali aja, udah cukup." Dan itu sudah bagian dari mhm, sebetulnya gini, kalau kita melihat sholat ini bukan sebagai beban, melihatnya dari sudut pandang yang lain, bahwa sholat itu menghapuskan dosa-dosa kita. mmm, Jadi kalau kita sholat subuh kenapa cuma 2 mhm, rakaat? mhm, Karena jarang orang bikin dosa malam hari. oh iya karena tidur Tidur ya? kan kita. Iya, masyaallah, Tapi begitu antara subuh ke duhur, kita mhm, dikasih sholat berapa kali? mmm, 4. Maunya kita protes dong, Teh, mhm, siang-siang panas, pulang sekolah, pulang kerja, sholat 4 kali. Kenapa enggak 2 kali aja? Tapi karena banyaknya dosa kita dari nah, pagi itu, Allah iya, tuh mau menghapus dengan rakaat 4 itu, Teh, nah, gitu ya. Jadi kalau kita melihat sholat ini dari sudut pandang yang lain, bukan mhm, sebagai beban tuh kita bersyukur banget gitu ya. Nah, maka akhirnya balik lagi, kata Nabi Musa, "Berapa?" 5. Kata Nabi Muhammad, "Eh, diskon lagi, umat terdahulu aja cuma 2 pagi petang, kamu mau maunya 5." Terus kata Nabi Muhammad, "Udah malu ah bolak-balik terus." Itu jawabannya Nabi Muhammad lah sebenarnya iya terakhir, emang pasti "Saya udah malu, malu udah ya minta terima aja lah," gitu ya. Udah akhirnya diterima. Padahal kan sholat orang-orang terdahulu 2 kali. mmm, Sobahan wa masaan tuh kan iya, gitu, pagi iya, petang iya, aja iya, mereka iya, sholat, dua-dua lagi, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tapi sebetulnya Rasul melihat ini sebagai, sebuah tadi hadiah dari Allah mmm, agar umat-umatnya bisa terhapus dosanya dengan salat-salat tadi. mmm, iya, Kalau bahasa Sundanya gini ya, "Peupeurieun lah kalau istighfar sadar sendiri tobat ah, mah kita teh, mhm, susah, mhm, ini mah dipaksa sholat, mhm, dah tapi terhapus dosa biar kita." tetap terkonek ya, Gitu. Intinya dosa kita hapus, nanti mhm, dari duhur ke asar tuh nah itu, kita iya, zero lagi nah teh, itu, mulai dari nol iya, lagi, iya, bikin dosa lagi, pan kita mah iya, nggak tahu diri ya. iya, Sholat asar dihapus lagi, dari asar ke maghrib bikin dosa deui, dihapus nah, kayak iya, gitu ya. baik, aduh, ya jazakillah khair Umi sudah menyampaikan ilmunya, sharing tips-tipsnya, eee, insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi sebagai host dan mudah-mudahan buat teman-teman semua yang ada di layar sana. Ya, baik, eee, teman-teman teman-teman, Rumi dimanapun berada, mungkin sholat kita hari ini belum sempurna, mungkin masih sering lalai, masih terasa kering, atau belum sepenuhnya mengubah hidup kita. Tapi satu hal yang penting, jangan berhenti datang kepada Allah. Sholat bukan hanya tentang siapa yang paling khusyuk atau paling rapi ibadahnya, akan tetapi sholat juga adalah tentang keberanian untuk berhenti sejenak, mengakui lelah,
dan rapuhnya diri, tentang memilih kembali terhubung meski hati belum sepenuhnya tenang, dan tentang melanjutkan hidup dengan sedikit lebih kuat, sedikit lebih sadar, dan sedikit lebih jujur dari sebelumnya. Kalau hari ini sholatmu belum mampu mencegah semua kesalahan, setidaknya biarkan ia menjadi tali yang membuatmu tidak sepenuhnya jauh dari Allah. Karena seringkali perubahan besar tidak lahir dari loncatan, tapi dari langkah kecil yang terus dijaga. Semoga kita tidak sekedar menunaikan sholat, tapi benar-benar menjadikannya ruang pulang, tempat hati beristirahat, jiwa ditata ulang, dan hidup dijalani dengan arah yang lebih jelas. Sampai jumpa di episode Rumi berikutnya. Saya Tipa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam, Umi. yuk sama-sama Teh. Aduh, makasih, ilmunya bagus banget.